ada satu orang yang menginisiasi sebuah kelompok, bahkan menjadi satu keluarga, yang mana keluarga ini dia terobsesi dengan pembunuhan dan bahkan dikatakan sudah 35 orang mereka bunuh. Dan yang terakhir ada Leslie Van Houten. Leslie ya, bukan Leslar. Titik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi dengan saya Aditya Rahman di channel Profesor Kampung. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Dan yang paling penting, subscribe itu adalah stimulus vitamin bagi para konten kreator untuk terus berkreasi. Jadi silahkan untuk subscribe terlebih dahulu ya. Oke, teman-teman semua, kali ini kita akan bahas seputar tentang psikopat ya. Kita melanjutkan pembahasan dari Sonebin. Oke, jadi cerita apa yang akan kita bahas sekarang yaitu cerita yang terjadi pada tahun 1960-an, di mana pada saat itu ada satu orang yang menginisiasi sebuah kelompok, bahkan menjadi satu keluarga, yang mana keluarga ini dia terobsesi dengan pembunuhan dan bahkan dikatakan sudah 35 orang mereka bunuh. Dan yang paling menariknya, mereka juga menjadi public figure mungkin pada saat itu, menjadi pusat perhatian pada saat itu karena karya-karyanya. Tapi di balik itu mereka membunuh orang. Siapakah dia? Bagaimana ceritanya? Apa menariknya? Dia adalah keluarga Manson. People look at you today, 20 years later, and they still have no idea what you're about. Tell me in a sentence who you are. Keluarga Manson ini pasti diidentikan dengan Charles Miles Manson ya, karena dia pemimpinnya, kan ada inisiatornya. Dan nama Manson juga diambil dari nama dia, nama belakang dia. Nah, jadi siapakah Charles Miles Manson ini? Charles Miles Manson dia dilahirkan pada 12 November tahun 1934 di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Si Charles ini dia lahir dari rahim seorang ibu yang masih berusia 16 tahun. Dikatakan juga di beberapa referensi ibunya melahirkan dia ketika umur 17 tahun. Siapakah ibunya? Ibunya bernama Kettler Medok. Bukan dalam bahasa Sunda ya, medok mandog mencuri bukan ya, atau dalam bahasa Jawa medok bukan. Jadi Kettler Medok. Kettler Medok ini dia melahirkan Charles pada usia 17 tahun. Ketika masih belia ya, umur 17 tahun mungkin pada saat ini ya masih kuliah, ya masih SMA kan. SMA kelas 2 atau kelas 3 kan, seperti itu ya, masih belia ya, masih belia. Dia melahirkan seorang anak. Nah, yang paling menariknya yaitu di mana si Charles ini tidak diketahui identitas dari bapaknya. Karena apa? Karena ternyata si Kettler Medok ini dia seorang pelacur dan pecandu alkohol. Oke. Ya, pelacur kan ya siapa aja yang masuk ke itunya kan. Jadi itu yang membuat tidak bisa teridentifikasi. Tapi di beberapa dokumen dikatakan bahwa ayah dari Charles Manson ini bernama Scott Walker. Dia seorang kolonel, ya seorang army tentara. Jadi berpangkat kolonel, yang mana ternyata dia itu pernah memiliki hubungan beberapa tahun dengan Kettler Medok. Ini juga yang disangkakan bahwa dia adalah bapaknya Manson. Bahkan juga sempat pada tahun 1937 Kettler Medok mengajukan untuk tes DNA kepada Scott Walker itu. Tapi anehnya dan ironisnya juga bahwa Charles Manson dia tidak pernah bertemu dengan Scott Walker yang dikatakan itu adalah bapaknya. Ironis sih. Oke, nah tadi berarti Kettler Medok dia melahirkan Manson atau melahirkan Charles tanpa seorang bapak. Serang beberapa tahun, Kettler Medok menikah secara resmi dengan William Manson. Tetapi pernikahannya tidak berlangsung lama. Lagi-lagi ini karena mungkin habitnya ya sebagai pelacur. Mungkin.
Tidak bertahan lama, tapi dari pernikahan ini dia atau Charles Manson mendapatkan nama belakangnya Manson. Jadi mulailah di sini penyebutan Manson, atau ya dia mendapatkan nama Manson di sini. Nah, yang mana nama Manson ini menjadi sebutan atau istilah yang dikenal sebagai sekte Manson yang nanti akan melakukan pembunuhan di mana-mana. Nah, pada tahun 1939, yaitu ketika Manson berumur 5 tahun, sang ibu ditangkap oleh polisi karena apa? Karena dituduh atau didakwa karena didakwa melakukan perampokan. Pada saat itu Manson dia tinggal bersama pamannya di Mike MCC, apa sih? Di Mike Machen, gitulah pokoknya bacanya ya. Nah, ternyata salah satu pembentuk jati dirinya menjadi seorang yang kejam di masa depan itu juga tercerminkan dari pendidikannya ketika kecil yang memang dikatakan tidak pernah mendapatkan pendidikan yang ideal, yaitu ibunya adalah seorang pelacur ya dan pecandu alkohol ya. Apa yang diajarkan juga mungkin tidak akan jauh ya, karena anak melihat dari kelakuannya. Juga ketika ibunya masuk penjara, dia dititipkan kepada pamannya, dan ternyata bibinya itu adalah seorang yang fanatik sekali terhadap agama, fanatik buta, fanatik banget gitu katanya ya. Dan juga pamannya dia selalu mengejek Manson sebagai orang yang feminim, dan juga neneknya seorang yang fanatik agama juga. Jadi memang Manson selalu dihadapkan pada pendidikan keluarganya yang tidak ideal. Itulah yang dikatakan oleh beberapa ahli juga menjadikan jati diri Manson brutal di masa depan. Dan ketika ibunya dibebaskan dari penjara, Manson sempat tinggal lagi bersama ibunya selama beberapa tahun. Itu kalau misalkan dianalisis yaitu kurang lebih 7 tahunan lah ya. Nah, catatan kriminal Manson sudah dilakukan ketika dia berumur 9 tahun. Pada saat itu dia sudah melakukan pencurian. Nah, 3 tahun kemudian pada saat dia berusia 12 tahun dia dimasukkan ke sekolah khusus pria yang bernama Gibbot School for Boy Terre Haute di Indiana. Nah, ketika di sana kenakalan Manson ini tetap tidak berhenti ya, karena memang dasarnya mungkin ya. Nah, Manson melakukan perampokan dan juga penyerangan di restoran pada saat itu. Lalu kemudian Manson ditangkap dan dimasukkan ke sekolah. Ini dikatakan sekolah reformasi, mungkin sekolah rehabilitasi ya, atau penjara bagi anak di bawah umur gitu. Nah, tapi ya Manson sih. Nope. Ya Manson. Dia tetap melakukan kejahatan-kejahatan, dan kejahatan-kejahatan itu terus diulang-ulang sampai dikatakan dia bolak-balik masuk sekolah reformasi atau rehabilitasi atau penjara untuk anak di bawah umur. Sampai dia berusia 17 tahunan, dia juga melakukan pelanggaran, yaitu di mana dia jalan-jalan menggunakan mobil curiannya. Dan dia pun ditangkap kembali oleh pihak berwajib dan dimasukkan ke penjara di bawah umur. Nah, pada tahun 1954, ketika dia berusia 19 tahun, dia dibebaskan dengan bebas bersyarat. Lalu ketika dia bebas, dia menikah dengan pelayan yang bernama Rosalie Willis, seorang wanita yang berusia 17 tahun. Dan mereka langsung pergi ke California dengan menggunakan mobil curian. Lagi-lagi curian aja terus nih Manson. Tapi menariknya sekali lagi saya singgung, ternyata kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seorang psikopat atau seorang diktator yang besar seperti Hitler ya, Sonnebein yang kemarin kita bahas, dan juga ini Manson, mereka tercipta atau terdidik dari memang pendidikan dari kecilnya yang tidak ideal, sehingga menjadikan dia seorang yang tidak berperi kemanusiaan. Itu spoiler ya, atau yang titik penting yang harus kita garis bawahi. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, ada satu kejadian unik dan menjadi momen beruntung bagi Manson, yaitu ketika Rosalie hamil. Ini menjadi satu keberuntungan bagi Manson. Karena apa? Dia dapat mengulur masuk penjaranya akibat dari
waktu dari bebas bersyaratnya habis. Nah, dengan kehamilan istrinya ini, bebas bersyaratnya diperpanjang sehingga dia bisa menghirup udara bebas lebih lama lagi. Dan pada tahun 1956, masa percobaannya, masa bebas bersyaratnya habis dan dia juga masuk lagi ke penjara tepat sebulan setelah anaknya lahir. Lumayan nyesek juga ya. Dikatakan Manson ini menerima hukuman selama 3 tahun pada saat itu. Dia dihukum atau dia dijebloskan di penjara Pulai Terminal San Pedro. Nah, ironisnya, pada tahun pertama ketika dia masuk penjara, sang istri Rosalie Willis, dia selingkuh dengan laki-laki lain. Atau dikatakan dia memiliki hubungan dengan laki-laki lain, bahkan juga dia meninggalkan kota California dengan pacarnya itu. Nah, barulah pada tahun 1957 atau 19 dikatakan juga di beberapa referensi 1958, ketika Manson keluar dari penjara, dia secara resmi menceraikan Rosalie Willis yang memang sudah meninggalkan dia ya. Pada tahun 1958, Manson ini dibebaskan dari penjara dan dia ternyata melakukan sesuatu yang menarik di kota Hollywood. Jadi dikatakan bahwa dia menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang di Hollywood. Dia menyewa wanita, dia berdugem, dia pokoknya mah mengenak-enak lah di Hollywood. Ini mungkin merupakan satu pembalas dendaman, karena bukan balas dendam ya, pelampiasan lah dari, atau karena setelah dipenjara ya selama 3 tahun, dan juga mungkin sebagai bentuk poya-poya untuk agar tidak selalu galau, karena memang telah keluar dari penjara dia juga menceraikan istrinya. Jadi mungkin pelampiasan agar happy terus mungkin ya. Nah, tapi 1 tahun setelah itu, tahun 1959, dia kembali lagi di penjara, ditangkap polisi lalu di penjara. Karena apakah ini? Karena kasus pencurian lagi. Dia mencuri cek yang ada di kotak surat. Ini bahwa dia didakwa selama 10 bulan akibat kasus tersebut. Nah, setelah dia keluar, Manson lalu menikah dengan seorang pelacur yang bernama Candy Stephen. Dikatakan juga nama aslinya adalah Leona. Dari pernikahan yang ini, dia mendapatkan seorang putra yang bernama Charles Luther Manson. Tapi pernikahannya yang ini juga tidak bertahan lama. Dia menceraikan istrinya. Manson. Cerai aja terus. Nah, pada 1 Juni tahun 1960 dia kembali masuk penjara. Penjara lagi. Ini kayaknya hobi penjara ya, hobi masuk penjara. Nah, apa kasusnya? Kasusnya karena dia didakwa atau dia diketahui sebagai mucikari yang menjual wanita atau yang menjual pelacur. Dan pada kasus ini dia didakwa selama 7 tahun penjara. Nah, dia dikatakan juga dipenjara di Puget Sound pas pantai Washington. Gitulah bukan bacanya ya. Nah, selama di penjara, Manson mulai tertarik dengan Scientology dan juga musik. Dia selama di sana belajar bermusik, dia melakukan banyak hal tentang musik. Dia sangat berobsesi sekali untuk melakukan pertunjukan, dan obsesinya untuk menjadi artis semakin menggebu-gebu selama di penjara. Nah, di sini menjadi titik awal di mana dia semakin menggila dengan perbuatannya, dan juga menjadi titik awal pembentukan dari keluarga Manson. Karena itu kita masuk ke bab keluarga Manson. Pada 21 Maret 1967 dia dibebaskan dari penjara. Lalu dia pada saat itu langsung berangkat ke Francisco, tepatnya di distrik Haight-Ashbury di California. Nah, di sana dia mengkampanyekan, juga membrandingkan diri dengan musik dan juga dengan seks. Jadi bagaimana dia selalu mengkampanyekan kedua hal itu agar banyak atau agar ada yang mengikutinya, atau agar mendapat dukungan, atau agar mendapat pengikut lah pada saat itu. Dan juga dikatakan bahwa Manson ini dia membawa satu doktrin yang sangat aneh. Dia memadukan konsep orientalis dengan penafsiran orang
penafsiran ulang Alkitab. Dan memang pada saat itu karena dia sangat cerdik sekali mengusung sesuatu yang sangat disukai oleh remaja, oleh anak muda pada saat itu, yaitu musik dan seks. Pada saat itu dia sudah lumayan banyak untuk menggait pengikut, dan pengikut pertama yaitu Mary Brunner. Dia seorang pustakawan di salah satu universitas. Pada saat itu dikatakan bahwa Mary Brunner dan Manson tinggal bareng. Nah, pada saat itu Mary Brunner dia mulai mengkonsumsi obat-obatan yang menjadikan dia kecanduan, dan pada saat itu juga dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya untuk fokus mengabdi pada Manson atau untuk fokus menjadi pengikut Manson. Dan memang ternyata kontribusi dari Mary Brunner ini sangat besar untuk menggait pengikut Manson, karena dengan kontribusinya pada saat itu banyak sekali orang yang mau ikut bergabung dan menjadi pengikut Manson. Nah, obsesi seorang Manson yang ingin menjadi artis atau musisi terkenal ternyata masih sangat menggebu-gebu. Jadi melalui kenalannya, yaitu guru musik yang bernama Gary Hinman, dia dikenalkan dengan seorang perekam lagu yang bernama Dennis Wilson. Dennis Wilson ini yang merekam salah satu lagu dari Manson yang berjudul Never Learn Not to Love. Itu adalah salah satu judul yang diciptakan oleh Manson. Nah, pada saat itu juga Dennis Wilson ini memperkenalkan Manson kepada produser yang bernama Terry Walcher, merupakan anak dari artis yang bernama Doris Day. Pada saat itu Manson sangat berharap tinggi sekali bahwa dia bisa menjadi seorang musisi terkenal dan albumnya dapat laku di pasaran. Namun ternyata kenyataan itu tidak terlaksana, atau realitanya bubar, atau realitinya tidak sesuai kenyataan. Jadi pada saat itu album Manson gagal dan juga memang tidak diterima oleh masyarakat. Pada saat itu dia memang menyesali, atau mungkin ada rasa sedih mungkin ya pada saat itu. Nah, Manson pada tahun 1968 pada saat itu memang dia sudah mempunyai pengikut yang cukup lumayan banyak. Nah, untuk menghilangkan kesakit hatiannya atau penyesalannya atau kegagalannya dari bermusik tadi, nah dia pindah bersama pengikutnya ke peternakan sepan yang ada di Laut Lembah San Fernando. Dikatakan juga lokasi peternakan ini pernah menjadi lokasi populer untuk dijadikan film sekitar 1940-an, 1950-an lah pada saat itu. Nah, pada saat itu ya, di lokasi peternakan itu, Manson menugaskan para pengikut wanitanya untuk melakukan hubungan seks, untuk melakukan hubungan intim kepada para pemilik tempat tersebut. Hal ini didasarkan, atau hal ini dimaksudkan sebagai pembayaran sewa. Jadi ya, Manson membayar sewanya itu dengan mengorbankan atau menugaskan pengikut wanitanya untuk berhubungan seks bersama pemilik dari peternakan tersebut. Gila sih ini. Tapi mau aja ya wanitanya. Tapi mungkin karena penganut seks bebas ya. 3 bulan kemudian, ketika pengikut Manson ini bertambah, dia menyewa lagi 2 tempat peternakan di Lembah Kematian, California. Tempat peternakan ini menjadi base campnya keluarga Manson pada saat itu. Nah, dan ketika dia pindah ke peternakan ini dan dia mengembangkan satu ideologi bersama pengikutnya, sehingga pengikutnya benar-benar fanatik kepada dia. Di sini awal mula di mana percikan pembunuhan itu akan terjadi dengan ideologi atau doktrin-doktrin yang dilancarkan oleh Charles. Bagaimana itu? Kita masuk ke bab pembunuhan. Check it out. Manson percaya pada filosofi apokalipsi, atau bahasa sederhananya itu wahyu dari Tuhan. Manson percaya pada lagu The Beatles, itu yang berjudul Helter Skelter. Yang mana menurutnya ini adalah penjabaran dari wahyu, yang mana ini merupakan penjabaran dari wahyu yang meramalkan perang ras antara ras kulit hitam dan ras kulit putih. Dan Manson percaya bahwa perang ini akan terjadi pada musim panas tahun 1969, dan ras kulit hitam mereka akan bangkit dan juga akan membasmi
ras kulit putih yang ada di Amerika Serikat. Dan pada saat itu Manson juga memberikan pengertian kepada para pengikutnya bahwa dia dan pengikutnya akan diselamatkan dengan cara bersembunyi di kota Ems bawah tanah di Death Valley. Nah, ketika ramalan ini tidak terjadi, si Charles ini malah membuat provokasi kepada pengikutnya. Dia mengatakan bahwa perang itu harus ada pemicunya. Jadi dia melakukan doktrin lagi kepada pengikutnya untuk menunjukkan kepada orang-orang kulit hitam bagaimana melakukannya. Jadi pada saat itu dia dan keluarga Manson yang lain memutuskan untuk melakukan pembunuhan pada Hinman. Yaitu Hinman ini adalah guru musik kenalan dari Manson. Nah, pada saat itu Manson menugaskan Bobby B. Soulell dan Susan Atkins untuk pergi ke rumahnya Gary Hinman. Nah, pada saat itu mereka berdua meminta Gary Hinman untuk mengembalikan uangnya. Jadi untuk mengembalikan uang keluarga Manson ini. Jadi perlu diketahui juga ternyata selain musisi, dia juga melakukan perdagangan manusia. Dan pada saat itu keluarga Manson sempat melakukan interaksi dengan interaksi lah perdagangan manusia dengan si Gary Hinman ini. Tapi ternyata ada beberapa kekeliruan dan juga si keluarga Manson ini merasa ditipu oleh Hinman. Jadi dia memaksa untuk dikembalikan uangnya itu. Nah, pada saat itu dikatakan bahwa Gary Hinman ini ditahan selama 3 hari oleh kedua pengikut Manson ini dan terus dilakukan negosiasi dan dipaksa untuk bagaimana uang itu bisa diambil lagi gitu. Tapi pada saat itu Gary Hinman ini menolak dan dikatakan juga Manson muncul di rumah Hinman atau datang ke rumah Hinman dengan membawa pisau. Dan juga dikatakan pada saat itu karena Gary Hinman terus menolak, Manson memotong telinga Hinman. Memotong telinga Hinman. Dan pada saat itu ketika memotong dia langsung pergi aja dari tempat itu, dari rumah itu, dan memerintahkan pengikutnya untuk membunuh atau mengeksekusi Hinman sampai mati. Ini darah dingin banget ya di si Manson. Nah, juga dikatakan pada saat itu si keluarga Manson ini dia meninggalkan satu simbol di rumah Gary Hinman, yaitu katanya simbol ini adalah jejak kaki yang menjadi simbol orang kulit hitam pada saat itu. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memprovokasi orang kulit putih untuk melakukan balas dendam kepada kulit hitam. Jadi terjadilah perang. Itu tujuan dari dibunuhnya Hinman oleh keluarga Manson. Nah, selang beberapa hari dikatakan juga di beberapa literasi bahwa salah satu pengikutnya yaitu Bill Soulell, dia ditangkap oleh polisi. Dan pada saat itu Manson memberikan instruksi kepada pengikutnya bahwa helter skelter atau tadi wahyu bagaimana perang ras antara kulit hitam dengan kulit putih segera dimulai menurut si Manson ini. Jadi pada saat itu keluarga Manson membuat strategi untuk melakukan pembunuhan pada orang-orang tertentu yang dipilih oleh Manson. Nah, pada saat itu keluarga Manson mulai membuat strategi yang terorganisir untuk melakukan pembunuhan bahkan pembantaian di wilayah Beverly Hills. Nah, pada saat itu Manson memerintahkan anak buahnya, memerintahkan sekitar 4 orang pengikutnya yang bernama Tex Watson, juga Susan Atkins, dan juga ada Patricia, dan yang terakhir ada Leslie Van Houten. Leslie ya, bukan Leslar. Jadi keempat orang ini ditugaskan untuk mengeksekusi semua orang yang berada di wilayah 10050 Cielo Drive, yaitu dimana ini adalah alamat dari Terry Melcher. Yaitu mana Terry Melcher ini adalah produser rekaman yang memproduseri Manson ketika waktu dia sedang menggebu-gebu menjadi artis. Dan dikatakan juga di beberapa literasi bahwa si Manson ini dia ingin membalas dendam karena kegagalannya menjadi musisi, sehingga dia melampiaskan untuk membunuh sang produser ini. Gitu dah. Ini pengikutnya yang dibodoh-bodohi ya.
Pada pagi hari tanggal 9 Agustus 1969, tadi para utusan Manson yang dipersenjatai dengan pisau, juga dengan senapan dan juga kain nilon, dia mulai memasuki wilayah tersebut. Dan ironisnya, ternyata pada saat itu di rumah yang memang awalnya itu rumah Terry Walcher, tapi pada saat itu rumah itu sedang disewakan kepada salah satu artis yang memang terkenal lah pada zaman itu, yaitu Sharon Tate. Jadi sebuah momentum yang sangat buruk atau tragedi bagi Sharon Tate. Jadi pada situ Sharon Tate sedang menyewa atau sedang berada di rumah yang sebelumnya ditempati oleh Terry Walcher. Nah, pada saat itu di rumah tersebut ada beberapa orang, yaitu ada Sharon Tate yang pada saat itu sedang hamil tua, yang dikatakan juga 2 minggu lagi akan melahirkan. Juga di sana ada penulis Portek Praikoski, itulah pokoknya nanti kita tulis lah. Dan juga ada stylist Jay Hebring, dan juga ada satu teman Sharon Tate, yaitu yang bernama Abigail Folger. Nah, pada saat itu keluarga Manson atau utusan Manson mengatakan kepada para penghuni rumah bahwa mereka ke sana hanya untuk mencuri. Mulai berbohong nih. Juga pada saat itu terjadi beberapa upaya untuk melarikan diri dari para korban, khususnya oleh penulis Polandia tadi, yaitu yang mana karena tingkahnya itu dia mendapatkan beberapa tusukan dan tembakan. Dan para utusan Manson ini juga melakukan hal yang serupa kepada penghuni yang lain. Kepada stylist J tadi, dia mendapatkan tusukan, dan juga kepada teman dari Sharon Tate tadi juga dia mendapatkan tusukan dan tembakan yang sangat tragis sekali. Sementara Sharon Tate yang 2 minggu lagi akan melahirkan, dia mendapatkan 16 tusukan. Berarti bayinya juga tusuk ya. Wah, ini membunuh 2 orang dalam 1 tusukan. Dan semua orang yang berada di sana mereka mati dengan cara biadab, dengan tadi ditusuk, ditembak dan sebagainya, mati di tempat. Anjing banget sih ini. Nah, parahnya lagi keluarga Manson ini menuliskan kata kotor di pintu depan rumah Sharon Tate, yaitu mereka menuliskan kata babi pada pintu tersebut. Seolah belum cukup dengan pembunuhan brutal tadi, si Charles ini juga melakukan rencana untuk membunuh. Dia mengumpulkan para pengikutnya dan membuat strategi lagi untuk mengkoordinir agar rapih mungkin pembunuhannya. Dan pada saat itu target mereka adalah pasangan Leno dan Rosemary LaBianca. Pasangan ini tinggal di distrik 3301 Waverly Drive di Los Angeles. Leno ini dia bekerja sebagai eksekutif supermarket, sementara istrinya Rosemary ini dia bekerja sebagai CEO pemilik toko pakaian. Nah, kronologinya yaitu pada saat itu Leno dan istrinya Rosemary sedang tertidur. Nah, Charles membangunkan mereka dengan cara menodongkan pistol di kepala mereka. Lalu pasangan ini ditutup kepalanya menggunakan sarung bantal, lalu diikat, ditutup ya ikatan di sininya menggunakan kabel. Nah, pada saat itu ketika itu si Charles ini langsung meninggalkan tempat tersebut, lalu memberikan instruksi kepada pengikutnya untuk membunuh pasangan tersebut. Dan hasil otopsi mengatakan bahwa Leno mendapatkan 12 kali tusukan, sementara istrinya Rosemary mendapatkan 41 kali tusukan di tubuhnya. Gitu ya. Nah, pada saat itu ketika melakukan pembunuhan demi pembunuhan, para polisi pun melakukan penyelidikan, dan ternyata polisi membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk memecahkan kasus ini. Dan dikatakan juga bahwa dalang dibalik pembunuhan ini adalah keluarga Manson, itu karena ada salah satu keluarga Manson yang membocorkan. Keluarga Manson itu adalah Linda Kasabian. Jadi dikatakan pada saat itu Linda Kasabian sangat terpukul dan sangat ngeri, jijik
ketika keluarga Manson melakukan pembantaian pada Sharon Tate. Jadi pada saat itu dia kabur dari peternakan atau dari base campnya keluarga Manson. Nah, di sanalah mulai terungkap. Dan untuk si Linda Kasabian ini dia mendapatkan kekebalan hukum lah, karena pengakuannya, karena deklarasinya, karena Join bisa memecahkan kasus ini, karena kontribusinya lah kepada polisi untuk membongkar kekejaman dari keluarga Manson ini. Barulah pada Desember 1969 keluarga Manson ditangkap oleh kepolisian dan semua yang terlibat pada pembunuhan dihukum mati, seperti Susan Atkins, juga ada Tex Watson, juga ada Leslie, dan ada yang terakhir Heda Patricia. Mereka mendapat hukuman mati. Sementara Manson, walaupun dia dikatakan tidak pernah turun tangan untuk membunuh para korbannya, tapi juga dia tidak bisa lepas dari hukum karena dia juga melakukan konspirasi dan menjadi dalang otak dari pembunuhan yang dilakukan oleh pengikutnya. Nah, maka Manson pun pada 29 Maret 1971 dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Meskipun pada tahun berikutnya hukuman mati ini digantikan dengan hukuman seumur hidup, karena pada saat itu diberlakukan penghapusan hukuman mati sementara di pengadilan atau di wilayah California. Setelah Manson dipenjara, dia menghabiskan waktunya kembali dengan bermain musik, dengan melakukan seni, bahkan dikatakan juga dia turun atau mempelajari seni lukis dan juga membuat puisi. Dikatakan juga dia melakukan banding atau melakukan bebas bersyarat lah, melakukan banding untuk bebas bersyarat, tapi lagi-lagi pengadilan menolak secara jelas, menolak secara lantang keinginan dari Manson tersebut. Bahkan dikatakan Manson ini tidak bisa melakukan banding atau mengajukan bebas bersyarat sampai tahun 2027. Nah, luar biasanya itu dikatakan juga di beberapa literasi bahwa Manson ini tidak pernah menyesal dengan apa yang sudah dilakukannya. Bahkan dia juga, mungkin ini salah satu sifat psikopat, dia merasa senang dan juga merasa bangga dengan apa yang dia lakukan. Nah, Manson meninggal pada 19 November 2017. Penyebab dari kematiannya dikatakan bahwa Manson meninggal secara alami, artinya tidak ada sesuatu yang mengganjal ya, karena memang faktor usia juga. Pada saat itu Manson berusia 83 tahun ya, sudah sangat tua. Mungkin itu yang menyebabkan dia meninggal. Oke guys, ini merupakan salah satu kasus menarik karena seorang public figure, seorang yang banyak pengikutnya, menggerakkan pengikutnya untuk melakukan satu pembunuhan, dan ini real terjadi pada tahun 1960-an. Nah, seperti itu teman-teman kisah dari Charles Manson ini. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman tentang kisah dari Charles Manson ini? Bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman yang ingin juga request pembahasan lainnya yang harus dibahas, juga bisa tuliskan di kolom komentar. Jadi seperti itulah pohon kisahnya. Kita tutup, dan jangan lupa subscribe, like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman yang lain. Kita ketemu di next video, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.